Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kak Vero dari Santa Katarina. Adik-adik, hari ini kita akan mengikuti Bina Iman Anak. Bagaimana adik-adik? Sudah siap? Nah, adik-adik semuanya, kita akan memulai Bina Iman Anak. Silahkan adik-adik ambil sikap doa yang baik. Tangan dilipat, kepala ditundukkan, dan mata ditutup. Angkat tangan kanan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Hingga saat ini Hingga saat ini dapat kami terima. dapat kami terima. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bimbinglah kami bimbinglah kami selama mengikuti selama mengikuti Bina Iman Anak. Bina Iman Anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa bersama. Sekarang kita akan lanjutkan untuk bernyanyi dan bergoyang bersama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Sungguh Engkau pelukku yang menolongku, dan di bawah sayapmu sentosalah aku. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita membaca Injil Tuhan. Ambil Alkitabmu, buka Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sekali lagi, Matius 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan Suster. Adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar bersama renungan. Adik-adik, pada hari Minggu ini kita diingatkan kembali tentang Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya dan syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Adik-adik yang terkasih, Yesus sudah mengetahui bahwa Ia akan menjalani penderitaan di kayu salib. Dia akan diolok, dihina, diludahi, bahkan sampai mati di salib. Salib adalah tanda kemenangan Yesus Kristus. Dengan salib, Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita menang dari segala dosa-dosa kita. Sehingga dengan itu Yesus mau menyelamatkan kita. Adik-adik yang terkasih, walaupun Yesus tahu akan penderitaan yang Ia alami, Yesus tetap berjuang menjalani ataupun menapaki jalan yang harus ditempuhnya. Meskipun penderitaan yang akan dilaluinya akan sangat berat. Namun Yesus tidak putus asa, menyerah, ataupun menghentikan perjalanan hidupnya. Yesus mau berjuang untuk menyelamatkan kita dengan salib. Adik-adik yang terkasih, apa yang mau disampaikan Yesus untuk kita? Yesus mengungkapkan bahwa syarat untuk mengikutinya adalah berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan mengikuti Dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang setia. Dengan cara, misalnya, ketika ibu guru atau orang tua kita menyuruh di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah, kita tidak boleh bersungut-sungut ataupun menggerutu dalam melakukannya. Kita harus semangat untuk melakukannya. Kita harus memberi hati. Kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Kemudian, ketika kita mendapatkan kesulitan ataupun masalah, kita tidak boleh langsung putus asa ataupun menyerah. Kita ikuti teladan Yesus yang tetap berjuang dalam hidupnya. Adik-adik yang terkasih, mari kita menjadi pengikut Yesus yang setia dengan melakukan kebaikan setiap hari agar kita mampu meneladani Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik yang baik, kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi para pemimpin gereja kita, Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin gereja kami, paus, uskup, imam, diakon, dan para biarawan-biarawati. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kebijaksanaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami. Semoga para masyarakat bisa menjaga kerukunan dan kedamaian negara kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang sedang sakit, Tuhan Yesus, berkatilah orang yang sedang sakit, berikanlah mereka rahmat kekuatan, kesembuhan, serta penghiburan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak Dia, Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami rahmat kebijaksanaan,
supaya selalu setia untuk mengikuti Engkau, dan kami semakin mampu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik yang terkasih, tadi kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan yang mengatakan barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, serta mengikuti Yesus. Karena itu adik-adik, menyangkal diri artinya Tuhan menginginkan kita untuk lebih serius dalam hidup, meninggalkan kesenangan-kesenangan, menjauhkan godaan-godaan untuk bermain, untuk melawan orang tua, dan lain sebagainya. Sedangkan memikul salib, kalian dipanggil oleh Tuhan untuk tetap setia melaksanakan tugas-tugas kalian, ya adik-adik ya. Baik adik-adik, mari kita akhiri pertemuan BIA kita pada saat ini dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu kembali kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu atas segala penyertaan-Mu di sepanjang pertemuan BIA kami. di sepanjang pertemuan BIA kami. Semoga Tuhan, Semoga Tuhan, firman yang kami dengarkan tadi firman yang kami dengarkan tadi dapat kami laksanakan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Rahim, sudilah Engkau memandang putra-putrimu ini
yang telah mengikuti bina iman Katolik dimanapun mereka berada. Semoga Engkau memelihara mereka dengan berkat-Mu yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.